Halo, assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Pak Degierno. Iya, gimana kabarnya? Sehatkah? Alhamdulillah sehat, sehat alhamdulillah. Keluarga sehat? Anak-anak Alhamdulillah sehat? sehat, sehat Iya, semua Pak iya, De, iya. alhamdulillah. Iya, kemarin di chat di WA katanya mau refleksi gitu. Mau refleksi apa sih? Ini loh Pak De, saya itu kemarin kan bukan abis ngadain ya, tapi saya ini kan bikin program double track. Program double tracknya ini kan ada tata busana, ada tata rias, ada fotografi. Nah itu awal-awalnya ini saya mau merefleksi setelah beberapa bulan ini ya Pak De. Itu kan Iya, double tracknya bulan Agustus jalannya, bulan iya. Agustus tahun lalu. Nah ini saya mau merefleksi ini hasil kegiatannya. Em, Sampai saat ini tuh dari yang awal untuk tata busana, terutama karena saya terjun langsung kalau yang tata busana. Kalau yang tata rias sama fotografi ada yang bimbingnya sendiri, tapi pembina ketiga-tiganya tetap saya gitu. Jadi Oh, iya, iya, iya. untuk yang tata busana ini itu kan di awal ada 12 peserta. Awal Mm-mm. sekali 12 Iya, peserta. Terus akhir-akhir ini tuh kok makin berkurang. Kalau yang aktifnya sih masih banyak sih, 10 orang itu aktif. Tapi iya. nggak setiap minggu 10 orang itu semuanya kumpul. Pernah sih sampai yang datang hanya 2 orang, kadang 4 orang yang datang. Hmm. Saya sendiri heran sih Pak, apakah mereka itu bosan ya atau merasa kurang menarik. Tapi sih kalau yang pas mereka izin, Bu maaf Bu saya nggak datang karena ada penilaian renang, Bu maaf Bu saya nggak datang karena ada kegiatan keluarga, gitu-gitu Pak De. Dan Hmm. saya ini pengen refleksi apa sih kira-kira yang harus saya lakukan gitu Pak De Nah, untuk baik, mengembangkan. iya. Baik, sebelum berlanjut, saya ingin eh, penjelasan lagi. Yang dimaksud double track itu seperti apa gitu? Oke. Double track itu sekolah yang dia memberikan kemampuan life skill ke siswa. Itu biar siswanya punya kemampuan life skill di luar dari kemampuan akademik. Artinya di sini kita itu kan mengembangkan potensi minat bakat mereka. Kita di awal itu sudah memberikan angket kayak diagnostik ya, asesmen diagnostik. Mereka mau apa aja gitu untuk meningkatkan life skill mereka supaya nanti ini kan pengennya ada ini nih untuk mengantisipasi siswa-siswa yang nggak pengen sekolah lanjut ke perguruan tinggi, terus juga mengantisipasi ke siswa-siswa yang nggak mampu, misalnya mereka bisa dengan life skill yang kita berikan itu bisa mereka gunakan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka gitu Pak D. Kalau dibilangnya Oh iya. kalau dibilangnya biasanya sih double track itu semi SMK, SMA tapi semi SMK gitu. Oh, SMA plus gitu ya. Iya, SMA plus. Oh iya, iya. Berarti intinya selain pembelajaran umum juga diberikan keterampilan untuk menghadapi kerja. Ya, Nah, begitu ya. agar Oh, siap iya, kerja lah. iya, iya, iya. Terus mulai dari kegiatan itu double track itu yang didapat, dirasa dari kegiatan yang sudah dilakukan itu Ibu apa? Kalau yang dirasa saya rasanya sangat senang dan saya merasa saya sudah lumayan, kalau dalam skalanya itu mungkin sekitar dapat nilainya 7 lah ya Pak D, karena saya lihat dari yang sudah saya jalani sama beberapa bulan ini, itu siswa saya kan sudah mulai buat tote bag. Kemudian saat ini nih sedang proses pembuatan outer. Jadi mereka lagi belajar bikin pola baju, kemudian sekarang ini udah membuat bajunya, bikin outer yang luaran Iya, iya. gitu,
Semarang. Iya, iya. Nah, untuk yang tote bag sendiri itu tuh sudah dijual di UMKM. Saat kemarin pas ada acara di UMKM di Pemda, itu terjual cukup banyak tote bag buatan Oh, iya. anak-anak gitu. Iya, iya. Jadi saya merasa ya alhamdulillah gitu kan udah berhasil. Tujuan saya kan meningkatkan apa namanya kewirausahaan anak-anak ini nih biar anak-anak tuh bisa berwirausaha. Kalau dia nggak mampu kan dia punya income, punya pendapatan. Dari situ udah saya lihat udah dia menurut saya udah cukup berhasil gitu. Untuk taraf ke anak-anak ya Pak De, untuk taraf anak-anak itu Iya. udah cukup bagus menurut saya seperti itu Pak De. Dan ini malah dapat ini lagi nih dari apa namanya koperasi dari dinas koperasi. Dinas Iya. koperasi itu sangat tertarik sekali sama tote bag yang dibuat sama anak-anak karena itu handmade, betul-betul handmade, dibuat Oh, tangan gitu, heeh, iya, iya. disulam pakai tangan dan itu sampai dari dinas koperasi itu minta untuk ikut di pameran di Jakarta itu Pak. Wih, keren. Iya, alhamdulillah kata saya ini kesempatan yang luar biasa sekali gitu Iya, buat iya, iya. anak-anak itu. Programnya bagus. Nah, baik dari program yang sudah dilakukan tadi, inspirasi apa yang timbul? Pengalaman baru ke Ibu apa? Inspirasinya apa? Kalau Inspirasinya saya ya pengen anak-anak saya ini sih sebenarnya walaupun saya pengen mereka tetap bisa melanjutkan ke perguruan tinggi ya Pak De. Mereka ini kan punya kemampuan lah, punya skill. Sekarang mereka sudah punya skill gitu. Saya berharapnya sih mereka bisa jadi desainer gitu, desainer terkenal gitu kan. Pengennya sih begitu, pengen ke siswanya seperti itu, inspirasinya begitu. Tapi ini yang jadi kendala saya ini tuh bukan kendala ya, tapi lebih merefleksi setelah sekian bulan perjalanan dari kegiatan double track ini itu ada kemunduran dari apa ya antusiasme anak mungkin ya yang betul tetap menjaga semangatnya, tetap menjaga antusiasnya itu hanya 2 orang. Nah di situ saya kok ngerasa gimana gitu ya Pak De, kok awalnya ngerasa berhasil tapi kok kok saya ini kayak nggak berhasil ya, anak-anak ini kok jadinya cuman sedikit yang ngikut gitu. Jadi ada pergulatan batin, berhasil nggak sih saya ini gitu Pak De. Jadi antara harapan dan kenyataan itu agak jomplang sedikit gitu ya. Iya betul. Iya. Sebenarnya juga nggak masalah kalau kita sudah memfasilitasi itu tidak istilahnya semuanya pasti akan menjadi kan 1-2 itu sudah insya Allah kita sudah menginspirasi, sudah menjadi contoh, menjadi penyemangat, bisa dilihat oleh orang lain. Apalagi nanti kalau sudah lulus, bagi mereka yang tidak bisa melanjutkan kuliah kan minimal bisa buka jahitan di kampung-kampungnya, di rumahnya, itu kan juga menghasilkan gitu. Iya betul Pak. Iya kan, bagus itu inspirasinya, bagus kan. Terus sekarang apa yang menjadi yang dipahami atau disadari oleh Ibu dari kegiatan double track ini? Kalau yang saya sadari anak-anak ini punya kemampuan yang sebenarnya luar biasa, punya potensi yang luar biasa, itu yang saya sadari. Tapi mungkin kurang bimbingan dan saya juga mungkin ngerasa kurang membimbing mereka, kurang menyemangati mereka, kurang memotivasi mereka mungkin ya Pak De. Jadi akhirnya mereka agak-agak sedikit bermalas-malasan gitu. Iya. Mungkin ya anak itu selain pemberian motivasi, mungkin hasil karyanya itu bisa ya istilahnya guru dulu nanti hasil karyanya dibeli oleh guru atau gurunya pesan atau untuk kegiatan mereka, dari kegiatan mereka ini kan bisa dipakai. Ya, itu sudah ada kemarin juga udah ada beberapa guru yang beli hasil karya anak Pak De. Dan ini sebenarnya sih mau ada kerjasama juga sih dengan sekolah. Saya juga kan berharapnya
dengan adanya tata busana ini kalau bisa nanti seragam sekolah anak-anak tahun depan itu bisa dari double track lah yang ngerjain gitu. Pengennya begitu biar ada income siswa kan. Dan Iya, Mbak. iya, dan udah mau mau ada rencana bikin, dengan apa namanya, eskul tari, mau kerja sama dengan eskul tari, tapi belum belum terlaksana ini. Sementara ini saya masih merefleksi hasil kegiatan dari double track ini aja dulu, Pakde. Oh iya, bagus itu. Ah, selanjutnya dari kesadaran itu, kesadaran yang sudah Ibu sadari tadi, apa yang akan dilakukan ke depannya, Bu? Mmm, saya akan lebih intens lagi memotivasi anak-anak itu, Pakde. Mungkin bisa secara personal ya, saya, mendekati mereka, teman-teman mereka secara personal untuk lebih memotivasi mereka lagi. Karena kan kayaknya mereka ini kurang motivasi gitu, kurang Ya, kurang bersemangat. perlu pendampingan lah gitu ya. Ya, perlu Karena memang pendampingan. namanya menjahit itu dibilangin membosankan juga enggak, dibilangin, enak juga enggak gitu. Namanya jahit itu ya harus harus sabar, harus tekun, kalau jahit memang begitu. Jadi mungkin harus Iya. dimotivasi lagi lah Pakde ya. Yang jelas kan tugas kita sebagai guru kan menuntun. Jadi apa yang dilakukan dia harus kita tuntun, kita arahkan, kita dampingi. Hasilnya juga perlu kita hargai. Nah, Betul. gitu. Nah, misalkan hargainya selain bukan hanya secara verbal dengan kata-kata, kalau bisa ya kita beli atau kita jualkan. Jadi anak akan merasa lebih termotivasi lagi kan. Iya, betul Pakde. Kemudian itu ya Bu. Kemudian ini yang terakhir ini ingin saya tanyakan ke Ibu ini. Eh, apa yang Ibu dapatkan dari hasil refleksi kita hari ini tadi? Yang saya dapatkan yang pertama saya mendapat penguatan kalau saya itu sebenarnya sudah berhasil loh bikin Iya. membuat anak-anak itu menjadi merubah mindset mereka mungkin juga dan membuat mereka lebih berkarya, lebih meningkatkan potensi mereka. Yang saya dapatkan dari percakapan ini bahwa saya sebenarnya sudah berhasil di situ. Hanya saja mungkin kurang dimotivasi lagi lah siswanya. Itu Pakde. Berarti yang akan saya lakukan ke depannya adalah lebih memotivasi lagi ke anak-anak. Iya. Keren itu. Tetap semangat, tetap optimis. Kita pasti bisa. Semangat, semangat, semangat.